Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita hening sejenak, sahabat-sahabat, tundukkan hati, memohon kepada Allah Ta'ala, hadapkan wajah hati kita. Tanpa bantuannya, tidak ada ilmu yang bisa jadi berkah. Ilmu itu akan berkah kalau dia mampu mengubah diri kita. Jadi lebih sabar, jadi lebih bijak, gitu ya. Lebih taktis dalam menghadapi dinamika kehidupan yang selalu berhasil membuat kita kesal gitu ya, kurang sabaran, khawatir ini itu gitu. Jadi ilmu agar dia berkah, kita memohon keberkahan kepada Sang Pemberi ilmu dan pemilik ilmu agar dia mencahayai hati. Kalau ilmunya cuma nyangkut sampai di kepala, ya udah cuma hafal, cangkem gitu ya, membeo. Tapi kalau dia jadi cahaya di hati, cahaya itu akan mengubah kita, karena cahaya datangnya dari Allah Ta'ala, Sang Nur, An-Nur, ya, Sang pemilik cahaya. Jadi ada semacam light gitu, namanya juga light ya, cahaya, ada keringanan di situ. Ringan, kalau ada orang fitnah kita yang tadinya itu responnya, wow, sangat geram gitu ya, bisa nyolot balik, sekarang tenang gitu. Ada space di sana. Dan kita butuh ketenangan ya sahabat-sahabat, karena hidup itu selalu ada cara untuk bikin kita kesel. Tapi kita ingin tenang menghadapi sesuatu. Jadi agar kehidupan dunia hiruk pikuknya tidak mendikte kita. Ya, we rise above it. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini tak terasa sudah pertemuan ke-22 ya, sekitar, jadi akhir Januari ini kita wrap up gelombang ke-10, istirahat dulu, jeda, dan nanti insya Allah kita baru bisa lanjut lagi buat sahabat-sahabat yang mau melanjutkan. Nah, sedikit review ya, karena bagaimanapun pertaruhan kita adalah untuk menegakkan adin. Sholat yang tiap hari kita lakukan, kita dirikan, kita coba khusyuk, itu tiangnya adin, baru tiang. Tapi tiang penting gitu. Tapi kita harus lihat lagi adin itu apa sih gitu ya. Agama yang kita bilang, saya lebih suka menyebutnya adin ya. Kalau agama soalnya udah punya persepsi sempit gitu aja. So let's stick with adin. Saya mau mengingatkan lagi hadis ya, riwayat tentang kisah bagaimana definisi adin ini diperkenalkan dengan sangat indah karena Allah Ta'ala mengirim Jibril alaihissalam. Ingat ya, Jibril alaihissalam dikirim, itu malaikat, tapi dia mengambil bentuk manusia. Kemudian sehingga sedemikian rupa sehingga bisa dipersepsi oleh yang lain. Karena kalau orang manusia sekali bernabi, malaikat dalam wujud aslinya bisa kelihatan. Tapi kalau kita kebanyakan ya harus lihat wujud. Kadang-kadang kalau Allah tidak izinkan ya nggak, susah untuk melihat kaum malak gitu ya, yang berasal dari alam malakut. Jadi suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Pada saat itu tiba-tiba datang seorang pemuda, klimis, rambutnya disisir rapi, bajunya putih bersih, tidak tampak pada dirinya bahwa dia habis melakukan perjalanan jauh, which is very strange, aneh banget. Karena ini orang nggak pernah lihat. Jadi pada saat itu kan kabilah-kabilah ya, kota kecil. Bayangkan zaman dulu. Jadi kalau ada orang baru, itu dari jarak jauh, debu-debunya udah kelihatan bakal datang. Jadi orang udah jadi pembicaraan orang-orang kalau ada tamu gitu. Jadi bahwa dia hadir tanpa ada berita kehadiran seseorang dia jauh, itu mengagetkan banyak orang. Ini orang dari mana? Tidak ada berita bahwa ada orang datang dari jauh. Terus, kalaupun dia baru datang, kok tidak tampak dia habis melakukan perjalanan. Biasanya ya keringetan, ya bajunya lusuh, mungkin namanya juga di gurun pasir ya, dan zaman dulu belum nggak naik mobil pakai AC gitu. Jadi pasti kumal gitu. Jadi orang sahabat semua pada aneh, ini orang dari mana gitu. Terus yang bikin aneh lagi, orang itu langsung duduk di hadapan Rasulullah sampai lututnya, jadi duduk ya bersimpuh gini, lututnya sampai bersaut berkena gitu sama sedemikian dekat sama Rasulullah. Terus langsung nanya,
Yaitu pertanyaannya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dan dijawab oleh Rasulullah, ya kan? Dengan Islam itu ya 5 pilar Islam, iman dengan 6 rukun iman. Kita sudah bahas itu. Dan kemudian yang lebih mengagetkan lagi, setiap kali Rasulullah jawab, sang pemuda yang bertanya membenarkan. Jadi ya benar katanya gitu. Jadi ini ngetes, ini kelihatan bahwa dia nanya, tapi kok dia tahu benar, berarti kan dia tahu jawabannya sebenarnya. Diem semua gitu ya. Ini lihat ada pertunjukan spektakuler di depan mereka. Nah, setelah itu pergilah, dan Rasulullah bertanya gitu, tahukah kau siapa yang barusan datang? Ya, para sahabat menjawab, Rasulnya yang lebih tahu. Itu adalah Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril, salah satu malaikat muqarrabun yang tertinggi ya, Jibril, Mikail, kan, Israfil, Israel, itu datang untuk mengajarkan din. Nah ini. Jadi kalau kita dikatakan beragama, baru dikatakan beragama kalau sudah menegakkan 3 pilar itu. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, karena ini kajian suluk adalah kajian Al-Quran, itu luar biasa ya, dari 3 hal pilar itu, Islam, kata Islam dengan berbagai akar katanya, itu disebut 157 kali dalam Al-Quran. Tapi iman itu 879 kali, fenomenal. Ihsan juga lebih banyak sedikit, 194 kali. Nah, saya pikir ada rahasia yang patut kita gali kenapa iman mendapat emphasize gitu ya, penekanan demikian rupa sampai harus diulang-ulang sampai 879 kali dalam Al-Qur'an. Ya. Ini ayat yang kita baca hari ini. Jadi bicara tentang Islam dan iman, kita melihat sedikit sejarah Rasulullah pada saat itu, sahabat-sahabat. Jadi ada fase Mekah dan fase Madinah. Di Mekah itu Rasulullah ternyata lebih menekankan aspek iman, gitu, tauhidnya. Syariat belum dikeluarkan di situ. Jadi saya pikir juga ini buat teman-teman yang ada di negeri rantau gitu ya, yang mungkin ada pasangannya atau orang di sekitarnya yang non muslim ya, sedang belajar Islam misalkan, itu pola dakwah Rasulullah itu dia nggak langsung kamu harus sholat, kamu harus zakat, kamu harus sunat langsung gitu ya, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan syariat itu ditawarkan nanti, itu pun ditawarkan ya, nggak dipaksa, ditawarkan nanti. Yang dibangun pertama adalah bahwa Allah itu ada. Wah, itu pun udah ya kita tahu di sini orang nyebut nama Tuhan tuh kelu ya, apa itu, masa Tuhan ada di dalam bisnis katanya gitu. Jadi udahlah, jangan jebut-jebut nama Tuhan, itu fenomena seperti itu ada. Maka kita bisa memahami kalau ada orang ya, walaupun baru lisannya bilang ya alhamdulillah gitu, malah dia nggak pernah sholat misalkan atau apa, itu betul-betul sesuatu keajaiban gitu, karena Allah mengizinkan lisannya mengucap nama dia. Insya Allah gitu ya, misalkan dia belum non muslim padahal dia bilang insya Allah ya alhamdulillah, itu jangan anggap sepele sahabat-sahabat ya, karena kata-kata dia yang maha suci, namanya suci, itu tidak mungkin diizinkan diucapkan oleh seseorang tanpa dia izinkan gitu. Hal-hal seperti itu patut kita cermati gitu. Jadi memang iman adalah hal yang tauhid ya, dalam hal ini dari awal itu adalah sesuatu yang ditekankan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, jadi inilah ketika Rasulullah mendapat berita ayat awal untuk mulai menyebarkan Islam, itu di surat Al-Mudaththir. Kita lihat sama-sama ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang berkemul gitu ya kan, ya ayyuhal mudaththir, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Coba lihat,
kaidah ini adalah pertama untuk mengagungkan Tuhan. Jadi kaidah kita menyebarkan Islam. Jadi dimulai dari mengagungkan Tuhan. Terus pakaian kita, lihat ke dalam diri kita sendiri, bersihkan diri sendiri gitu ya. Perbuatan dosa tinggalkanlah. Jadi kita kalau ingat dosa jangan hanya berpikir sesuatu hal yang secara fisik ya, misalkan mencuri, berzina. Tapi kita tidak sabar ya. Kita masih marah-marah, kita masih khawatir akan masa depan. Itu sungguh sebuah dosa sebenarnya karena itu menghalangi kita dari Allah Ta'ala. Tawakal kita menjadi lemah di situ. Terus jangan kamu memberi dengan maksud ingin memberi balasan lebih banyak. Ini adalah bicara tentang kaidah ikhlas. Lalu yang ketujuh adalah di ayat ketujuh untuk memenuhi perintah Tuhanmu ya, untuk menjalani kehidupan ini, untuk menerima nasib dan takdir, bersabarlah. Tuh ya. Ada yang harus menunggu jodoh, bersabarlah, menunggu anak, bersabarlah, menunggu Allah bukakan pintu terang, bersabarlah. Jadi perhatikan nih kaidah ayat-ayat awal tuh yang masuk di fase-fase awal. Artinya saya mau mengajak ya bahwa semua ritual yang agama ini ajarkan, pilar Islam sekalipun, itu sebenarnya akan pada intinya akan menuju yang diarah adalah keihsanan. Ihsan itu ma'rifat. Ihsan itu hal yang paling halus gitu ya. Jadi dari luar, Islam, iman, ihsan itu adalah sebuah gradual, hal yang harus ditegakkan di dalam diri kita. Kita lihat pernyataan syahadat pun sudah pernyataan besar sebenarnya. Itu yang membuat seseorang menjadi muslim. Tapi kalau kita lihat asyhadu alla ilaha illallah, itu artinya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Seiring dengan itu berarti tidak boleh ada yang merajai kita, yang mengatur kita selain Allah Ta'ala. Bahkan tidak bos, bahkan bukan pasangan, bahkan bukan ambisi pribadi. Masalahnya berhala-berhala yang kita pikir kita sudah tidak punya, itu berhala seperti Lata, Uzza, Baal, zaman dulu memang tidak ada. Kita tidak menyembah itu secara fisik. Tapi hati kita bertautkan hati kepada sesuatu sebenarnya selain Allah Ta'ala. Taunya dari mana? Begitu hal itu dicabut atau terancam hilang, waduh udah kayak cacing kepanasan, udah kayak dunia kayaknya runtuh. Nah, objek-objek yang kalau hilang dari pandangan kita, atau kita seakan-akan threatening ya, merasa terancam bahwa itu akan hilang, dan hilangnya membuat kita seakan-akan menderita dan habis sudah kehidupan, itu Tuhan kita. As simple as that. Karena kita menautkan semuanya di situ gitu. We put all the money, we bet all the money there gitu. Seolah-olah kalau itu nggak ada, udahlah saya habis aja, mendingan nggak hidup lagi gitu. Ya. Di masyarakat yang katanya maju ini ya di barat gitu ya, memang semua seolah-olah tercukupi ya, dalam arti kesejahteraan, social security. Orang susah miskin lah di sini, bangkrut zaman corona pun dikasih duit sama pemerintah gitu ya. Jadi tapi di balik itu ada sebuah kekeroposan gitu. Jadi ada sebuah, karena orang sudah terbiasa semua nyaman, semua terukur, semua ada social security net gitu ya. Jadi kalau di sirkus tuh, pernah lihat sirkus kan, orang jalan di atas terus di bawahnya ada jala pengaman. Nah, jala pengaman itu yang selalu nampak oleh orang yang biasanya secara dunia berkelimpahan. Jadi kalau dia akan selalu bilang, oh nggak apa-apa ini, tutup sedikit masih ada tabungan, masih ada ini, selalu begitu karena dia selalu lihat ada jala, selalu ada masih ada ini itu. Selama dia masih mengandalkan itu sebenarnya jadi Tuhannya, dia nggak sadar sudah terpeleset di situ akidahnya.
Jadi dia mentawakal dirinya pada tabungannya, pada depositonya, pada gaji tetapnya gitu ya. Nah, padahal orang beriman itu, sahabat-sahabat, ini kata guru saya, orang beriman itu, kalaupun dia punya uang bermiliar-miliar di saat itu, dia harusnya masih harus takut bahwa malam itu dia nggak bisa makan. Aneh ya? Oh, kalau orang miliaran itu jangankan buat makan malam, mungkin sekian generasi juga masih bisa gitu ya. Itu akal kita. Tapi akal juga sebenarnya bisa menjangkau bahwa kalau Allah mau, dibikinlah itu nggak bisa nelen, nggak bisa makan bener. Ada penyakit. Atau dibikinlah, apalah bisa. Bahkan at the end, meninggal udah nggak bisa menikmati apapun. Nah, jadi ini kita mengajak merenung bersama hal-hal yang kita anggap sepertinya kita udah tahu lah 5 pilar Islam, hafal gitu ya. But are we really living it? Gitu. Kita benar-benar hidup berdasarkan pilar itu atau cuman pengetahuan di sini gitu. And that's the question itu patut kita renungkan. Karena kalau syahadahnya udah benar ya, nggak akan tuh takut sama kehidupan. Orang dia udah bilang la ilaha illallah, nggak ada yang bikin saya takut kecuali Allah. Tidak ada yang ngurus saya kecuali Allah. La ilaha illallah itu udah tidak ada Tuhan, tidak ada kekuatan, tidak ada pengurus ya, tidak ada you name it, ilah. Tidak ada ilah. Tuhan itu yang meliputi kita semua kecuali Allah. Nah, kalau seseorang sudah mulai timbul cinta ya, sudah mulai timbul Allah itu ada ya. Saya ingin menuju Allah ya. Nah, itu mudah tuh dibawa salat. Tapi kalau itunya belum timbul terus kita langsung kamu salat. Bahaya tuh bisa backfire. Hati-hati. Ada kasus ibunya bikin salat terus. Jadi dengan galak gitu ya. Si anak bertumbuh jadi menolak itu. Ditinggalin sama dia. Mama cuma ngomong-ngomong gitu aja, tapi kesehariannya galak. Yang dia lihat ibunya gitu. Nah, seperti itu. Ini true story. Jadi ini juga buat ibu-ibu ya, juga kontemplasi lah buat kita. Jadi kita menyuruh orang-orang salat di sekitar kita, tapi kita sendiri mungkin belum menegakkan salat gitu. Karena dikatakan ada orang-orang yang salatnya itu dengan salatnya malah dia menjadi lebih jauh dari Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Ya, apa itu? Ya, dengan salatnya dia tidak mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Salat bergunjing jalan gitu. Salat tapi marah-marah terus gitu ya. Saya ada teman suaminya tuh mualaf ya. Terus dia lihat istrinya tuh salatnya rajin. Tapi sering marah-marah. Hal sepele menurut dia, misalkan ya dia lupa habis makan piring kotor simpen aja di situ terus nggak langsung dicuci, itu bisa langsung bikin istrinya kamu gini gitu ya. Suatu saat dia kesel, kamu tuh kan sholat ya tapi kok marah-marah juga. Pertanyaan saya katanya, apa sih bedanya orang yang sholat dan enggak? Terus itu langsung bilang, aku langsung jep katanya, oh katanya iya kayak gitu. Jadi hati-hati itu ya. Terus orang yang saum juga. Nah, semua hal artinya ini semua sahabat-sahabat adalah ibadah pribadi ya. Kita melakukan sholat, saum, tapi harusnya itu menjadi mengubah kita secara personal. Artinya orang sekitar juga merasakan sesuatu yang berbeda dari kita. Nah, kalau kita lihat terus tentang rukun iman, ini juga hal yang lebih halus lagi. Jadi kalau rukun Islam itu sesuatu yang bisa kita lihat ya, syahadat ada saksinya, sholat jelas kelihatan sholat. Saum biasanya di bulan Ramadan, bahkan di negara-negara Muslim ramai sekali, ada puasa buka bersama. Zakat jelas ada amil zakat. Haji apalagi ya, seluruh dunia bisa nonton di situ, ramai banget, jutaan orang datang. Tapi begitu masuk rukun iman, coba lihat, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul. Kita nggak bisa lihat. Iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar.
keimanan seseorang itu tidak bisa lihat. Artinya ada sesuatu yang lebih dalam di situ. And then we go on ya, kita terus. Karena ini kita bicara tentang adin. Dari yang terlihat, dari Islam, rukun Islam, kita masuk ke rukun iman yang tak terlihat dan masuk lagi ke yang lebih dalam, yaitu ihsan. Apa itu ihsan kata Rasulullah? Ini kata Rasulullah. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat. Jadi ini permainan di dalam diri, it's a mental imagery. Kita mau membayangkan keihsanan itu kita selalu diperhatikan Allah dimanapun. Makanya kita jadi ngobrol gitu sama dia, selalu bikin komunikasi. Itu buah dari ihsan, karena dia merasa dia ada kok gitu. Dia ada, dia melihat kita, dia mendengar kita. Ini dimulai dari melihat. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat engkau. That's the fact gitu. Kalaupun kita tidak melihat ya, mata ini tidak bisa melihat. Memang. Makanya Musa, seorang nabi besar pun meminta, saya ingin melihatmu. Kata Allah, benar, tapi kamu nggak bisa melihatku sebelum mati. Saya pengen lihat, tetap kekeh naik ke Bukit Sinai kan, datang tuh. Ya udah, dia ingin, kalau Allah datang, yang datang ya ini dulu, alam malakutnya dulu, dari kan dia jadi ada 3 alam ya, kita di mulkiyah. Musa mata mulkiyahnya ingin melihat, maka yang datang duluan para malaikatnya itu pun udah bikin gemetar dan bilang stop gitu, udah mau belum turun semua tuh. Gunung hancur berkeping-keping, coba bayangkan. Masih untung matanya tuh nggak. Jadi makanya kata Allah, nggak bisa, bukan di sini engkau melihat, di sana kita akan sama-sama melihat Allah Ta'ala. Begitu. Tapi apa maksud dari ihsan? Kenapa di semua ibadah ini harusnya sholat itu membuat kita jadi ihsan? Jadi kita akan malu kalau melakukan sebuah dosa, sebuah kemaksiatan, sebuah kecurangan, karena dia maha melihat. Kita malu kalau kita marah-marah terus, dia maha melihat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, bekerjalah, Allah dan Rasul-Rasulnya akan menyaksikan pekerjaanmu itu. Saya selalu membayangkan, saya bilang, kita tuh lagi naik stage nih. Lagi ditonton, yang nonton banyak. Ya, Nabi dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW nonton kita. Nenek moyang kita, para waliullah, ya, para sidikin, sholihin, nonton itu. Apa kepentingannya nonton? Nggak cuma kita, semua di kehidupan dunia ini lagi dipertontonkan. Kenapa? Karena di sini ada tajalli Allah yang baru. Di dalam pandangan kita, ini Senin lagi, Selasa lagi. Padahal sahabat-sahabat, Allah itu hebatnya ya, ini dahsyatnya tidak pernah menciptakan sesuatu berulang. Coba bayangkan, dari billion ya, dari miliaran tahun yang lalu sampai sekarang, itu nggak pernah ada ciptaan berulang, katanya begitu. Toh yang kita lihat kayaknya sama-sama aja gitu ya. Kayaknya berarti memang akal kita belum nyampe ke situ. Makanya dalam pandangan iman, nggak pernah ngebosenin hidup itu. Karena selalu baru episodenya. Di sisi lain, kenapa Rasulullah sangat pemaaf? Karena dia selalu embracing a new episode. Dia disakiti, iya, tapi itu 3 detik yang lalu. Yang sekarang adalah detik yang sekarang. I let go. This is a new page. Begitu. Pernah suatu kali Rasulullah dikerjain sama orang-orang kafir itu. Ya Muhammad, katanya dipanggil. Rasulullah datang, ya ada apa? Ini kan group of people bullying gitu ya, jadi para bully itu bilang, apa? Kenapa kamu datang? Siapa yang manggil? Nah, padahal dia manggil tadi, pura-pura nggak tahu. Oh, saya pikir kamu manggil. Enggak, diketawain semua, diketawain. Balik lagi. Tidak berapa lama, panggil lagi katanya gitu, dikerjain. Muhammad sini, balik berkali-kali. Mungkin kalau kita ya udah kedua, ketiga, udah nggak digubris gitu ya, karena kita masih punya memori tentang kejadian yang terjadi sekian menit sebelumnya, dan based on that kita bilang, udah ini orang nggak benar. Tapi ini Rasulullah ya, dia begitu jadi anak sang waktu gitu. Karena dia menghormati panggilan itu. Dia nggak lihat memori bahwa itu sebelumnya orang yang manggil itu ngerjain dia.
Sahabat-sahabat, ini manusia mulia, insan mulia, datang lagi, sampai orangnya nggak bisa ngomong, nggak tega, dia sampai, engkau kenapa kok mau begini kan gitu, yang kau memanggil aku gitu. Akhirnya dia bisa masuk Islam. Sungguh mulia engkau, sampai dia nyesal sendiri. Coba bayangkan, ini apa namanya, hadisnya bisa dicari ya. Tapi apa sih buat kita aplikasinya? Karena kajian suluk kita ingin membumikan semua informasi langit gitu ya, supaya autentik, supaya apa ya? Kita bisa resonate dengan kehidupan kita masing-masing. Saya tahu ada yang masih harus berjuang di dalam rumah tangganya, misalkan ya, menghadapi kelakuan pasangan yang begitu gitu ya. Tapi saya pikir belajar dari hadis tadi, bisa nggak kita mencoba berjihad untuk meniru akhlak Rasulullah di episode pemaafan seperti itu? Bahwa dia dikerjain ya, dia tahu gitu ya. Tapi bahwa orang itu memanggil dan dia sesimpel menjawab panggilan tanpa pretensi. Masya Allah. Luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Betapa mulia. Itu yang diajarkan. Sama banyak hal ya, seperti ketika Rasulullah, jadi ada orang Yahudi buta, miskin, yang dia suka duduk di suatu tempat. Kerjaannya setiap hari memaki-maki Rasulullah. Nabi palsu apa, setiap hari juga, karena dia miskin, dia jadi ada orang yang menyuapkan makanan ke mulutnya, terima kasih katanya. Dan dia tidak tahu bahwa orang yang menyuapkan makanan ke mulutnya itu adalah orang yang dia maki-maki setiap hari. Sampai suatu saat teman yang ngasih tahu, kamu tuh yang maki-maki Muhammad itu barusan ngasih makan kamu katanya. Dia baru tahu, kaget di situ dia. Nah seperti itu, coba bayangkan. Ini kisah-kisah seperti ini perlu diangkat ya, karena ini Islam. Yang kasih sayang yang terbit dari keisanan seseorang. Ketika dia tahu dia ini, yang dia lihat ini ciptaan Allah, ngomong kasih aja gitu. Terserah dia mau ngomong apa, tapi dia sayangnya itu karena dia lihat ini. Contoh ya, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari Nabi Ibrahim dikenal sebagai orang yang selalu berbagi makanan, ya kan? Saya cerita lagi nih, karena ini indah sekali. Nah, suatu hari beliau ingin berbagi makanan dengan seorang tokoh Majusi terkemuka, jadi ulamanya orang. Dia menyembah api lah. Tapi kemudian ketika mau makan, Nabi Ibrahim kasih syarat. Kamu, saya bagi makanan ini ya, cuma kamu syahadat deh gitu, bilang la ilaha illallah. Marahlah orang itu. Hah? Apa gara-gara secuil makanan ini aku kemudian menggadaikan kepercayaan dan keyakinan yang sudah turun-temurun? Aku tidak sudi. Pergi nggak diambil makanannya. Lalu Allah Ta'ala menegur Nabi Ibrahim. Kamu tuh, kata Allah ya. Ini bahasa kita aja, di ini personifikasi. Kamu itu, aku memberi makan dia 70 tahun, kata Allah Ta'ala. Walaupun aku tahu dia tidak pernah menyembah aku, dia tidak pernah berterima kasih kepadaku. Tapi aku tetap memberi kamu makan, beri dia, kamu baru aja gitu. Bikin dia marah. Ditegur, wah, Nabi Ibrahim minta maaf, langsung dia kejar itu, mana orang itu. Dia bilang, maaf. Ini nih makanannya, makan aja. Nggak perlu la ilaha illallah, nggak perlu, makan aja. Kok jadi berubah katanya? Iya, barusan aku ditegur sama Allah. Hah? Tuhanmu menegurmu karena aku, katanya. Iya. Nabi Ibrahim bercerita. Di situ dia malah jadi terkesan. Jadi Tuhanmu care sama aku ya, walaupun aku tidak menyembah dia. Kalau gitu, aku ingin bersyahadat. Nah, itu kayak gitu-gitu. Islam itu berubah dengan gitu, sahabat-sahabat, bukan dengan perang. Yes, there are wars gitu, tapi ada behind the story di situ. Tapi bahwa akhlak itu yang makarimul akhlak itu yang kemudian, tidaklah aku diutus, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi saya pikir di balik semua
persepsi buruk orang, ya betapa Islam dipandang sebagai sesuatu yang coreng-moreng. Iya, karena orang kadang susah melihat akhlak yang benar, ya, akhlak yang baik di balik ajaran ini, gitu. Yang orang lihat, keras begitu, kok sama perempuan begitu, gitu ya. Jadinya orang kan takut. Nah, sekarang ya kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari orang yang terdekat, untuk mencerminkanlah hasil sholat kita tuh ada gitu loh, dan senyumnya. Jadi orang tuh, seorang muslim itu ya, katanya orang tuh harus nyaman berada di sekitarnya, nggak takut. Jadi kalau ada orang datang, kita datang jangan, aduh dia datang nih, aduh jangan-jangan. Orang jadi nggak aman. Nah, itu sudah nggak benar tuh berarti ya. Nah, sahabat-sahabat, jadi 3 tingkatan ini, Islam, iman, ihsan, itu ketigaan tuh ada di mana-mana. Seperti halnya diri kita, itu terdiri dari jasad. Ini saya pakai diagram seperti ini, mensimplifikasi aja sih. Pada kenyataannya, it's more complex than that. Tapi jasad itu sesuatu yang di luar, outer layers. Gitu ya, sadari bahwa kita punya jiwa. Jiwa itu dari alam malakut. Jadi sealam sama malaikat. Oleh karena itu tidak heran kalau kita meninggal nanti, jasad kita kan sudah habis tuh, maksudnya tidak berfungsi. Si jiwa kan masih hidup, walaupun jasadnya sudah declared by the doctor sudah meninggal. Makanya yang kemudian menjawab pertanyaan malaikat di alam barzah, man robuka, itu ya jiwa kita. Karena itu udah satu alam sama mereka. Di alam malakut. Alam barzah itu di alam malakut. Dan kemudian kita punya ruh, sahabat-sahabat. Dan tidak ada istilah namanya ruh gentayangan atau arwah gentayangan. Arwah itu jamak dari ruh, ya. Kalau dia dari alam jabarut gitu, sesuatu yang lebih tinggi dari alam malakut. Nah, itu sebagai review. Intinya adalah mengetahui bahwa kita punya jiwa. Sebenarnya seharusnya kalau kita renungkan akan menjawab banyak hal di dalam diri kita. Kenapa kok saya nggak happy ya? Kenapa kok saya selalu ada perasaan rindu yang tak bisa terpuaskan dengan saya ngambil ini itu. That notion of happiness yang orang-orang kejar kadang-kadang disalahpahamkan dengan pleasure. Padahal happiness sama pleasure itu berbeda. Pleasure itu biasanya hal physical. Kalau nonton sesuatu nyantai, kalau ketawa-ketawa kayaknya senang, tapi setelah itu sepi gitu ya. Kalau lagi sama teman-teman happy rasanya, ketawa-ketawa, minum-minum apa, tapi setelah itu sepi. Nah, seperti itu. Ada hal yang sebenarnya kebutuhan jiwa yang beda sama kebutuhan fisik. Dia tidak butuh makanan, ya bakso atau pizza atau apa. Yang jiwa butuhkan apa? Sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala. Itu semua bikin dia bangun dan bertenaga. Makanya kata Rumi, my soul is from elsewhere. Jiwaku itu dari alam yang bukan alam dunia ini. And I'm sure of that. I intend to end up there. Dan kita akan semua balik ke situ. So, itu hari ini buat review, dan as a welcome, kita punya 2 member baru di kajian ini. Saya sengaja merubah kebijakan nih, biasanya member baru nanti deh tunggu pembukaan kelas baru aja gitu ya, tapi melihat dinamika kita sudah gelombang ke-10, rasanya bisa dibuat lepasan gitu. So, nggak apa-apa lah. Lagi pula sahabat-sahabat bisa mengakses rekaman YouTube-nya yang ada ya gitu ya. Seperti biasa kita buka sharing session ya. Kita share di sini, sahabat-sahabat bisa membaca kehidupannya masing-masing. Apa sih makna sholat kita, pilar Islam, pilar iman. Ayo kita telaah supaya kita lebih mengerti tentang agama kita masing-masing yang kita coba bangun ini. Silahkan, ada yang langsung di unmute saja atau mau kirim lewat chat, boleh. Waalaikumsalam Mbak Ita, selamat bergabung. Iya, barangkali ada yang sedang merenungkan sesuatu tentang ini, ya. Ihsan, iman, Islam. Ya, sering dengarnya ya. Cuman how is the implementation? What is the implementation of our daily life?
Gimana itu bisa bunyi gitu sehari-hari? Silahkan. Iya, silakan Mbak Ade, ada Mbak Desi, Mbak Dewi, Mbak Fridan di Surabaya ya, Mbak Golde, Mbak Tini, iya. Ya, it's your turn to share. Iya, silakan Mbak. Boleh. Oh, ada Mas Primatia juga, ada Mas. Ini masih di Jepang nih, Mas. Iya. Ya, silakan Della, boleh. Mbak Indah boleh, Mbak Indri. Boom ya, Mbak Evi juga boleh. Biar kita berbagi khazanah. Jadi setiap sahabat kehidupannya itu Allah yang tulis tuh takdirnya. Itu hebat. Ya, makanya setiap kita nanti di alam nanti kita bisa kesempatan baca, semua dibaca. Bukan untuk mempermalukan ya, karena di balik itu ada Allah, ayat-ayat Allah. Kenapa hidup kita dibuat seperti itu? Kenapa lahir dari orang tua yang itu, di tahun itu, di kota itu, takdirnya begitu, sempat broken hearts, kapan gitu ya, sempat ditipu orang, sempat happy kapan. Semua itu buku kehidupan kita, sahabat-sahabat. Jangan dicampakkan ya. Jadi kita itu seperti diberi buku mewarnai ya, tapi yang buat adult dong, yang bukan kayak buat anak-anak gitu. Jadi pernah lihat ya buku mewarnai buat dewasa itu kan wow, indah, kecil-kecil gitu diwarnai. Itu takdir. Takdir tuh artinya kita sudah kan 120 hari ditetapkan 4 hal. Ajalnya kapan? Udah ditetapkan. Ajalnya kapan? Rezekinya mau dapat seember, satu gudang atau satu satu telaga itu udah ada. Karena rezeki itu udah akan disesuaikan dengan kapasitas dia, dengan amanah dia. Kemudian kebahagiaan dan kesedihannya sudah ditetapkan. Amalnya juga sudah ditetapkan. Di Al-Quran ada, silahkan di-browse. Allah kalungkan amal-amal itu di leher mereka, katanya begitu. Jadi sudah ditetapkan. Itu adalah seperti gambaran di buku mewarnai yang hitam. Fungsi kita, tugas kita adalah mengisi itu dengan warna yang sesuai dengan instruksinya. Jadi akan bagus itu jadinya nanti. Kalau kita tidak bersyukur dengan kehidupan, marah-marah, menolak nasib, itu seperti menuangkan tinta hitam di situ. Di akhir nanti, setiap orang akan membaca balik. Ini, kita tengah menulis buku biografi kita masing-masing. Dibuka kitabnya. Nih kamu nih, respon hati kamu begini nih. Respon kamu ketika ada permasalahan ini begini, warnanya begini. Ini kita baca sendiri. Kita malu sendiri gitu. Atau kita gembira sendiri dengan, aduh untungnya dulu Mbak sabar gitu. Jadinya kita bacanya enak gitu. Something like that. Kayak Yan sudah ngacung, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak pada bosen. Silakan. Tapi selalu suka dengan dengan bahasan tentang yang Islam, iman dan ihsan ini, karena selalu terselipkan kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Senang sekali dengarnya. Ya, berbagi aja sedikit. Di awal bulan ini kan saya masuk usia 40 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya sih biasa aja, deg-degan secara pribadi, banyak pergulatan dalam hati gitu. Aduh, bisa nggak nih menjadi suatu karakter yang Allah sukai, yang Allah ridhoi. Karena ketakutan dengan yang hadis menyatakan setelah 40 tahun karakter kalau udah jelek ya jelek aja gitu kan. Nah, yang saya nggak nyangka itu ternyata anak-anak excited sekali menjelang saya umur 40 tahun ini. Mereka bilang, wow, sudah banyak sekali ya. Umurnya sudah banyak sekali.
Dan pertanyaan yang apa namanya yang tidak saya sangka akan keluar dari mulut mereka sih, katanya, what's the meaning of being 40 for you, gitu kan. Jelaskan sebisanya, tapi saya bilang I'm nervous. Saya utarakan yang hadis tentang usia 40 tahun itu, bahwa kenapa harus akan susah berubah karakter setelah 40 tahun. Saya nggak bisa jawab sih, cuman saya bismillahirrahmanirrahim dalam hati, terus saya bilang, iya kan ada 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, dan keempat, itu kan pergaulannya kan bertahap meluas. Awal 10 tahun pertama di keluarga, cara menyampaikan cinta dalam ruang lingkup keluarga, kemudian sekolah dengan teman-teman, lingkungan kerja, dan setelah 40 tahun itu kan dengan anak-anak gitu kan, dengan keluarga. Oh, jadi mereka bilang it's complete, it's been complete. Udah melihat segala karakter yang mungkin ada di dunia ini. Jadi kita udah bisa decide which one karakter kita mau ambil gitu, dan ditetapkan sebagai identitas diri kita. Dan apa ya? Saya ngambil kesimpulan dengan excitednya anak-anak itu, betapa itu adalah lontaran pertanyaan dari Allah melalui mulut anak-anak gitu ya. Yang memaksa saya untuk bertafakur gitu. Iya loh, bukan hanya untuk nervous aja, tapi memang harus betul-betul direnungkan. Betul. Doanya mesti apal tuh ya. Ya, doa umur 40 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Dan itu saya share juga ke anak-anak tentang ke orang tua, bahwa all is about love, bahwa yes I love you, but it's come from Allah. Dan mereka lah yang mengajar dan Allah mengajarkan ke saya itu melalui mereka gitu. Yes. Dan senang aja gitu anak-anak bisa ngobrol dengan anak-anak mengenai hal yang seperti itu, karena di negara yang menjadi Muslim minoritas kan nggak setiap saat bisa ngobrol hal-hal spiritual dengan orang tua murid lain atau gimana gitu kan. Nah, jadi ketika ada ruang diskusi dengan anak-anak untuk bisa lepas berbicara tentang Allah, tentang para nabi gitu, it's pleasure. Alhamdulillah. Selamat jelang 40 tahun. Life begins at 40. Iya, ada alasannya kenapa orang bilang life begins at 40. Ini kan wisdom bertahun-tahun ya. 40 tahun itu usia masuk dewasa. By wisdom. Kalau kata Rumi, sudah masa anak-anakmu sudah selesai, berhentilah bermain-main. Memang sih kita nggak main gundu ya, nggak main cangkokan kayak gitu. Tapi main-main tuh maksudnya kita nggak punya visi akhirat kok. Ya, itu masih main-main. Jadi kalau kehidupan selalu berkutat pada gaining wealth ya, duit terus yang dipikirin, padahal itu bakal ditinggalin. Absurd nggak sih? Dia mengumpulkan sesuatu yang dia nggak bisa bawa ke alam berikutnya. Itu namanya main-main. Bermain-main juga artinya dia belum bisa melihat Allah ada di balik semua itu. Itu esensi dari bersuluk, bahwa yang dia lihat, dia masih anak-anak tuh kan, orang Belanda sakreinig bilangnya, jadi apa sih namanya, throwing tantrum. Dia nggak suka sesuatu nangis gitu kan, itu masih anak-anak. Jadi kalau kita masih tempe gitu ya, mentalitasnya, si jiwanya masih lemah, diberi sesuatu yang tidak menyenangkan, ngeluh. Nggak sholat gitu. Atau threatening God, mana ini kok. Wah, kayak gitu, itu masih main-main namanya. Memasuki 40 tahun, kita sudah bisa dewasa, berarti ketika kita sudah mulai
bijak gitu dalam melihat kehidupan, nggak gerasa gerusu lagi, nggak setiap opportunity diambil, itu kurang dewasa tuh. Karena kita harus melihat, kita harus bilang mending nunggu deh, itu nggak cocok buat saya. Jadi kita tidak menggadaikan jiwa kita for the sake of yang penting dapat kerjaan gitu, yang penting dapat proyek gitu. Nah itu berarti masih main-main. Menjelang umur 40 tahun, kita lihat sama-sama doanya ya di dalam surat Al-Ahqaf. Ini luar biasa. Ini jadi visi buat kita. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Gini, doa seseorang memasuki usia 40 tahun. Sedemikian penting sampai ada dalam Al-Quran. Apa doanya? Robbi auzi'ni an ashkuro nikmatakallati gitu. Jadi Allah, ya Allah, tunjukilah aku bagaimana untuk an ashkuru nikmatakarati, bagaimana untuk mensyukuri nikmatmu. An'amta alayya wa ala walidayya, yang telah engkau berikan kepadaku, kita lihat, dan diberikan kepada kedua orang tuaku. Jadi memasuki 40 ya, kalau kita masih punya isu dengan keluarga, orang tua in particular, harus selesai. Kita masih punya trauma mungkin, masih punya kekesalan tertentu terhadap orang tua kita atau salah satu di antaranya yang membuat kita barangkali membenci atau benci udah levelnya tinggi ya, nggak ridho gitu. Mama saya dulu saya dibegitukin sama orang tua, saya nggak ridho. Tapi itu adalah bagaimanapun ini dalam konteks doa ini ya, itu nikmat Allah. Dalam arti treatment yang Allah berikan, memang diberi orang tua disetelnya seperti itu untuk menumbuhkan sesuatu dalam diri kita. Sampai harus bilang, saya mensyukuri nikmat yang Engkau berikan padaku dan yang diberikan kepada saya melalui orang tua. Nah, jadi di balik itu semua harus selesai itu. Ya, cut off-nya di usia 40, saya udah menerima. Orang tua saya begitu, saya pernah dikituin sama orang tua, alhamdulillah, itu alhamdulillahnya udah dari dalam. Alhamdulillah, saya terima ya Allah. Itu adalah bagian dari hidup saya, itu adalah yang membuat saya sampai sekarang ini, itu yang menjadi bekal buat saya supaya saya menjadi lebih kokoh dan saya belajar, saya tidak mau melakukan kesalahan yang sama dengan orang tua saya. Nah, itu besar. Itu. Jadi poin pertama, kita menjejak bagaimanapun tempat kita berangkat, orang tua kita dilahirkan ke sini melalui mereka, kita menjadi begini bagaimanapun ada andil mereka, ada sifat-sifat yang diturunkan dan itu diterima. Hal-hal yang buruk kita coba hilangkan, hal yang baik kita teruskan. Kemudian yang poin lain dalam doa itu adalah kita meminta wa an a'mala sholihan tardo. Jadi kita meminta agar aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Menjelang masuk 40 tahun, makanya kita mesti fokus. Bidangnya di mana? Udah jangan kelalayapan lagi, udah bukan masanya. It's enough. Umur 20 tahun masih semua ambil di proyek ini. Semua buku dibaca gitu ya. For the sake of, aku ingin resolusi baca 100 buku within a year gitu ya. Kalau udah 40-an, sahabat-sahabat 30 ke atas ya udah jelang 40, itu nggak bisa begitu lagi, harus udah fokus. Nggak, saya mau baca buku ini. Saya mau berteman dengan yang gini. Saya hanya ngambil pekerjaan atau proyek yang begini. Harus sudah mulai fokus. Karena amal soleh itu adalah amal yang fokus. Amal yang spesifik, setiap orang mengerjakan itu dengan kapabilitas yang Allah kasih. Harus membaca diri di situ. Dan kemudian meminta ini, berikanlah kebaikan dengan wa aslih li fi zurriyati, dan kebaikan kepada zuriat, anak cucu. Zuriat itu diterjemahkan anak cucu, keturunan gitu ya. Tapi kalau orangnya tidak dianugerahi keturunan bagaimana? Masa doanya jadi nggak valid, nggak berlaku? Nggak juga. Yang dimaksud keturunan adalah amal soleh kita, kekaryaan kita. Tapi kita meminta agar diberikan kekaryaan yang abadi. Kekaryaan abadi, kekaryaan yang berdasarkan tuntunan Allah Ta'ala. Yang keikhlasannya di situ, ihsannya main di situ tuh. Kita senantiasa mengerjakan itu karena ihsan, kita jadi komunikasi terus sama Allah Ta'ala. Di hati, orang nggak lihat tuh. Kelihatannya di kantor aja diem gitu, tapi hatinya ihsan, indah sekali. Indah sekali. Itu amal-amalnya naik tuh nanti. Itu amal-amal yang dikatakan zuriyati. Jadi keturunan yang kemudian
ya diperbaiki gitu. Jadi kekaryaan kita pun akan diperbaiki ya. Jadi memasuki 40 makin seiring dengan rambut ya uban, rambut putih mulai muncul satu persatu. Putih itu simbol wisdom, makin bijak harusnya gitu. Makin bijak dalam memilih sesuatu, memilih aktivitas, memilih makanan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada pertanyaan nih, kalau sudah menerima dan mensyukuri orang tua sebelum usia 40 tahun, alhamdulillah bahkan ya. Alhamdulillah bagus. Nanti makin menjelang 40 makin tajam lagi gitu membantu orang tuanya di bidang apa. Pemberian kita yang paling besar sama orang tua ya sebenarnya bukan masalah harta. Karena harta itu Allah sudah bagi, tapi kemudian kalau kita bisa membebaskan mereka dari perbudakan itu sesuatu yang wah nggak ada duanya. Wah, perbudakan apa, orang tua saya kan nggak diperbudak. Iya, tidak secara chain yang nyata ya, rantai, tapi perbudakan itu seperti mereka diperbudak oleh dunia misalkan, diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri, cinta dunia, cinta pangkat mungkin. So ya selalu yang diinikan adalah wah prestis, itu perbudakan tersendiri gitu. Kan kasihan. Nah, bagaimana kita approach seperti itu? Kita doa. Nah, nanti Allah akan memberikan jalan-jalan yang sangat spesifik ya loh. Itu fungsi takwa di situ. Siapa yang bertakwa Allah akan ajari. Itu. Wallahu a'lam. Mbak Indah tadi udah angkat tangan, silakan Mbak Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Mbak Indah. Mau tanya Bu, kan katanya kalau kita kan tidak boleh memutus silaturahmi. Tapi kalau kita menjauh dari teman-teman yang hati kita tuh tidak mau sama dia, karena kita sudah mempertimbangkan syariatnya, tidak cocok, maksudnya itu ada yang dia langgar, bagaimana sudah bertahun-tahun berusaha untuk memperbaiki kok nggak bisa, akhirnya udahlah pergi aja gitu. Itu apa kita terhitung memutus silaturahmi enggak, Bu? Ya innama a'malu binniyat. Semua apa yang kita lakukan tergantung niat kita. Allah Maha tahu kalau kita tidak niat memutus silaturahmi, tapi lebih kepada kita menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, beruzlah gitu ya. Kan tanda-tanda taubat juga engkau harus ganti teman-teman tuh. Ya, ada sekian tanda taubat. Kalau belum ganti pergaulan yang bikin hati itu kata Rasulullah ya, kita pertemanan tuh hati-hati tuh. Kalau kita berteman dengan, kan Rasulullah kasihnya perumpamaan tukang minyak wangi sama tukang pandai besi ya kan. Kalau pandai besi dia kepercikan apinya, itu simbol luar biasa tuh ya. Pandai besi itu orang yang main-main sama api tuh. Jadi hatinya tuh membara terus ya. Bara itu hal yang berbau neraka sebenarnya. Jadi dia kan membakar. Nah, itu kepercik gitu. Jadi kalau kita bergaul sama orang yang lihatnya merek terus ya, barang-barang terus aduh omongannya masalah gitu-gitu aja ya, pasti kita akan ada hawa-hawa begitu. Tapi kalau kita bergaul dengan pedagang minyak wangi gitu katanya, jadi wanginya tuh akan nempel ke pakaian kita gitu, ke badan kita. Jadi Mbak Indah, saya pikir ya tergantung niatnya kan, Allah Maha tahu gitu. Memang kita harus belajar untuk mulai menyapi mana hal-hal yang tidak baik buat kita, mana yang toyib atau tidak tuh harus mulai itu. Dari mulai pertemanan ya, bacaan, scrolling HP itu hati-hati tuh, waktu tuh yang digadaikan. Ya, kita asik aja Shopee, kemudian barangkali penting apa enggak tuh gitu. Jadi kita harus kasih timer juga untuk hal-hal yang memakan jatah waktu usia kita, karena bagi orang yang ada di sakaratul maut, sahabat-sahabat, kalau dia bisa minta tambahan 5 menit tuh, wah bahagia sekali, dia bisa mengucap la ilaha illallah tambah begitu. Sementara kita waktu dibuang-buang gitu, ya.
Nauzubillah. Ya, jadi hal-hal seperti itu ya Allah ilhamkan, Allah akan bimbing. Jadi kalau Mbak Indah sudah diberi rasa bahwa ini kayaknya teman tertentu harus berjarak, ya bismillah aja Mbak. Gitu ya. Silakan. Bu, terima kasih. Sama-sama, yang sehat ya. Terus katanya saya sering merenung tentang keadaan diri. Ingin amal apa yang saya lakukan, Mas? Walaupun masih bingung, banyak coba-coba. Saya malu sama Allah. Allah kasih saya kesehatan, sempurna fisik, kepintaran, tapi kok belum ngapa-ngapain, belum ada manfaat agama ini, belum ada andalan amal sesuai dengan potensi saya. Nah, ini pertanyaan banyak orang. Nggak apa-apa, kita mulai dengan agama itu mulai dengan kebingungan. This is a good sign. You make a progress. Karena orang banyak yang nggak bingung, bahkan nggak merasa bother tuh bahwa dia tidak apa ya, saya bingung belum memberi apa kontribusi. Itu sudah step lain tuh. Karena kebanyakan orang boro-boro mikirin tentang kontribusi apa ya buat agama, nggak mikirin. Yang mikirin buat dirinya, buat keluarganya gitu ya. Buat menolong agama Allah nggak ada. Padahal dalam surat Muhammad ayat 7 dikatakan barang siapa yang menolong Allah, Allah akan meneguhkan pijakan dalam hidupnya. Jadi kalau kita masih bingung, apa ya, karena mungkin kita juga belum hanya mikir untuk diri sendiri gitu ya, nggak mikirin Allah Ta'ala. Jadi dimulai dari situ, nggak apa-apa, it's a start, don't worry, tinggal terus tanya sama Allah Ta'ala. Ya Allah yang mana ya? Dan syukuri apa yang ada. Jadi tangga kita menuju Allah itu dari pintu masing-masing, dari bumi yang kita pijak. Mulai dari hal-hal kecil ya, sahabat-sahabat, jangan sepelekan hal-hal kecil seperti menyapu rumah, ya, membersihkan permukaan dari debu, gitu ya. Hal-hal seperti itu, tapi kalau dengan ihsan itu yang akan menggulung tuh, melipat ke langit. Ngurusin anak-anak, banyak sebenarnya banyak tangga yang Allah lemparkan sama kita. Tinggal kita pintar-pintar menggunakan itu. Seperti Midas, Raja Midas, dia ubah semua jadi emas. Apapun yang dia pegang berubah jadi emas. Itu simbol. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita mau jadi emas, kuncinya di ihsan. Seakan-akan dia melihat kita saat kita ngerjain. Itu ya, gerak hati seperti itu jangan sepelekan. Karena itu datang dari Allah Ta'ala. Itu yang akan mengubah jadi emas. Jadi kita nyuci piring tuh merasa dilihat Allah. Kayak kita dilihat bos gitu ya, gimana rasanya tuh di kantor dilihat bos tuh, wah kerja pun jadi kayak give all your best gitu. Nah, ini Allah Ta'ala yang melihat, coba bayangkan. Apa nggak hebat tuh. Jadi dimanapun kita nggak akan merasa kesepian. Ya, the notion of being lonely is bukti bahwa ya hati kita sedang tertutup dari Dia. Bahwa kita nggak pernah sendiri, Dia selalu ada, lebih dekat dari urat nadi kita gitu. Bahwa kita merasa lesu atau kurang semangat ya, sesuatu yang sedang block our heart gitu. Dan itu harus dibuka dengan banyak istighfar. Insya Allah diajarin, Del, jangan takut ya. Insya Allah terus saja minta, tidak akan kecewa dia yang meminta kepadanya, begitu. Alhamdulillah ya, Bum, silakan. Ada angkat tangan. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuma mau sharing aja gitu karena kok pas banget gitu apa yang tadi Tessa sampaikan tentang memaafkan, melupakan, apalagi yang Rasulullah tadi lakukan gitu ya terhadap orang-orang yang luar biasa, mengganggunya gitu. Itu kebetulan sebulan yang lalu lah, belum sebulan sih, akhir tahun lalu saya ketemu sama teman-teman kos saya dulu waktu di Jogja gitu ya, yang sekarang udah jadi sukses, kemudian udah ada yang jadi dokter gitu, di jadi psikolog gitu ya. Nah itu dia menyampaikan gitu bahwa sebelum, kalau bisa nih Vi katanya, sebelum umur 50 tahun kita itu sudah harus bisa melepaskan apapun yang
menjadi beban di pikiran kita yang menyakiti kita itu, let it go kata dia gitu. Karena kalau kita sampai umur 50 tahun itu belum bisa melepaskan itu, maka nanti ke depannya itu kehidupan kita akan lebih sulit. Itu dipandang dari sisi psikologi betul. Kenapa saya tanya gitu? Karena kita ini kan tubuhnya kan mengalami degenerasi. Begitu juga dengan fungsi-fungsi sel otak kita gitu, yang kalau kita tidak latih dari sekarang itu akan mengganggu masa tua kita. Itu akan mengganggu hubungan kita nanti dengan anak cucu kita gitu, karena kita tidak akan mudah melupakan, tidak akan mudah memaafkan. Jadi ternyata memang udah diajarin ya dari dulu gitu sama Rasulullah. Subhanallah. Iya, let go ya. Betul. Itu hitungan detik, itu menit bisa datang lagi. Dia nggak lihat gitu bahwa ini kan ini ya, itu cara otak ini, kita harus kita aware. Otak kita punya memori, betul? Ya. Memori kita mengatakan ini orang yang sama yang manggil saya 1 menit yang lalu dan kemudian ketawain aku. Terus kita asumsi, dan ini semua terjadi dalam hitungan sepersekian detik. Terus kita bikin keputusan mau menjawab itu apa tidak. Kalau kita memberikan kontrol sama pikiran, rasio akan mengatakan don't gitu. Karena pikiran itu, otak itu dia punya fungsi melindungi diri. Kita harus ada itu dari zaman dulu, karena fungsinya adalah untuk to save us dari danger gitu kan. Bahaya nih orang ini gitu. Tapi hati bilang gini, dia manggil aku. Yang dia lihat bukan orang itu manggil, tapi bahwa Allah mengizinkan lisannya memanggil aku akan menjawab panggilan Allah melalui orang itu yang luar biasa. Dia nggak lihat orangnya, dia datang lagi. Kau memanggilku, jadi dia melepas itu semua, bahwa kau kan itu berkali-kali loh itu. Saya nggak tahu berapa, tapi lebih dari 3 kali mungkin. Tapi kan itu kurang ajar banget tuh orang ya, gitu ya. Rasulullah tetap balik lagi, luar biasa. Itu stands up banget itu riwayat itu yang mengajarkan iya let go. Kita tahu orang itu nyebelin banget, tapi kemudian datang lagi. Kita tahu orangnya nggak pernah bayar utang misalnya. Aduh, tiba-tiba datang lagi. Aduh, kita udah bilang gitu kan, udah males aja gitu misalkan. Tapi belajar dari Rasulullah gitu, orang yang datang itu jangan sampai dia tangan hampa pulang. Nah kayak gitu-gitu tuh siapa yang kemudian menjawab? Nah kalau hati kita yang menjawab, kita berarti ihsan di situ. Allah melihat saya ya, saya lakukan itu untukmu ya Allah, saya lakukan ini untukmu gitu. Jadi udahlah, orang itu nggak dilihatin, toh ini harta Allah ya kan, bener nggak? Kita datang ke sini nggak bawa apa-apa, terus kita bilang, tanya lagi sama Allah, ya Allah boleh saya beri nih gitu. Tapi memang ada orang-orang yang nggak boleh dibeli. Kita juga harus wise nih. Kalau diberi malah makin menjerumuskan. Nah itu tidak mudahnya kehidupan. Makanya butuh takwa. Takwa tuh hal yang kita ya, sahabat-sahabat kita semua diajari secara spesifik. Hati yang akan bicara. Beneran hati bicara. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk Ustadz ya ajengan atau apa. Dia nggak tahu hidup kita. Sebenarnya ya, kita harus belajar langsung mohon sama Allah Ta'ala. Enak deh, memang dia menunggu. Selalu menunggu gitu loh. Kamu nggak nanya sama aku, malah nanyanya mengandalkan Ustadz ini itu. Kemudian juga nggak tahu, pusing dengan kehidupannya sendiri ya nggak. Gitu. Yang tahu tuh ya dia gitu. Nah kita belajar mendengar kata dia, membaca tanda-tanda dia. Gimana caranya? Balik lagi to the basic, sholatnya. Makanya rukun Islam ini di apply dia supaya kita bisa huda itu bisa terdengar. Ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari kita minta soalnya. Tunjukilah siratal mustaqim. Ya itu siratal mustaqim salah satunya contoh yang keseharian ya. Ihwal tentang petunjuk-petunjuk yang kita butuhkan. Gitu. Bu, makasih ya. Thank you, Tessa. Seru ya, sama-sama. Ya, Del, silakan. Sudah di-unmute?
Udah. Ya udah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi yang Rasulullah dipanggil-panggil, terus dia datang lagi. Itu kalau misalkan zaman sekarang bisa masuk kategori arselemu nggak sih? Karena gini, aku punya anak yang baru masuk SMP. Nah, dia itu di sekolah tuh kayak semacam apa ya namanya? Karena dia dibilangnya kayak dibilangnya Chinua, kemudian dibilang juga kalau dia itu kayak pemain Squid Game katanya gitu. Nah terus suka digodain, bukan digodain ya, digangguin gitu kayak sama anak yang lebih gede gitu, suka dipanggil-panggil gitu. Terus dia datang, terus abis itu ya kayak gitulah kata. Kamu Chinua, kamu apa namanya kayak pemain Squid Game gitu-gitulah. Anaknya belum pernah nonton itu, jadi dia bingung apaan gitu ya. Nah, saya sebagai orang tua harus gimana gitu? Karena kan tadi dari cerita Teteh ya udah datang aja gitu. Tapi saya ngajarin ke anak saya malah kamu harus defense, nggak boleh kayak gitu. Karena itu mereka nggak baik gitu. Jadi saya mikir, aduh salah gitu ya. Apakah saya harus mengajarkan defense atau dia nerima aja gitu? Ya. Ini kan kajian suluk udah untuk dewasa ya. Kalau anak-anak ya ajarkan, kita bicara dalam bahasa mereka. It's too difficult untuk menarik anak-anak ke sana. Saya pikir belum saatnya. Bahwa kalau fase anak-anak itu harus diajarkan hal-hal yang nyata, interaksi sehari-hari, bahwa that's not fine gitu ya. Apa yang teman kamu lakukan, it's not nice. Ya, itu jelas. Kita harus put the grens, apa sih? The line, ya kan? The line-nya di situ yang kamu ini hal-hal kayak gitu aja kalau sama anak gitu. Karena yang kita bicarakan di sini suluk ini kan ini tahapan berikutnya. Kalau anak masih harus syariat yang di ini, dalam arti syariat itu yang jelas-jelas gitu ya. Bahwa kamu itu bullying ya, atau mainin orang, calling people like that, it's not nice gitu. Kalau perlu kamu ngomong sama gurunya gitu, atau bilang saya nggak suka kamu gitu, something like that gitu. Saya pikir ya ini buat kita ini Sidel ya. Kalau anak-anak ajarin basic norm itu dulu. Nanti ada saatnya mereka akan belajar itu. Ya begitu. Jadi nah itu juga kita harus lihat konteksnya ya. Agama itu selalu di konteks kok. Konteks. Jadi Rasulullah begini, saya menarik tuh waktu itu Eric Winkel saya wawancara. Salah satu ayat yang banyak dapat understanding oleh orang banyak adalah ayat dalam Al-Quran yang mengatakan karena diterjemahkan dengan kamu boleh memukul istrimu, memukul, daroba di situ kata-katanya. Tapi terjemahannya adalah memukul. Jadi seolah-olah itu menjadi justifikasi buat orang-orang tertentu ya, orang Arab yang boleh mukul istri bam gitu, boleh. Padahal katanya Rasulullah tidak pernah menyentuh. Nah, makanya harus lihat konteks. Rasulullah melakukan itu nggak pernah mukulin Aisyah gitu, nauzubillah, nggak pernah. Doroba katanya. Ini makanya bilang, wah fatal banget ya translation itu bisa bikin, karena orang kan nggak ngerti dan dia lihat terjemahannya, ya udah ambil terjemahannya gitu. Kata doroba itu artinya memisahkan, dipisahkan. Jadi ketika Rasulullah pernah kesel-kesel, namanya juga rumah tangga ya, katanya sama Aisyah sama Hafsah, itu yang dilakukan adalah pisah ranjang dulu, dipisahkan. Even though katanya kalau kamu itu konteksnya adalah memukul, ya misalkan doroba the neck katanya, memukul leher, itu artinya you cut off the neck, pisah sampai kepala, pisah dari badan, kayak begitu. Jadi artinya memisahkan. Jadi di situ wow, jadi banyak hal-hal ya belajar dari ini ya. Kita belajar satu konsep tinggi dalam agama, kemudian pengejawantahan sehari-hari seperti apa itu kadang-kadang gagap dalam implementasi. Tapi untuk membantu adalah coba lihat Rasulullah seperti apa contohnya. Pak Rasulullah pernah melakukan begitu, kasaran seperti itu, menteror orang misalkan, nggak pernah. Nah, hal-hal seperti itu menjadi panduan bagi kita bersama.
Jadi kita harus punya wish gitu ya, resolusi nih 2022 pengen akhlaknya makin seperti Rasulullah SAW. Nggak boleh bilang wah itu kan Nabi, saya jauh dari itu. Itu seperti menganggap Tuhan tidak berdaya untuk mentransformasi kita gitu. Kan Nabi juga ciptaannya gitu, diutus untuk uswatun hasanah. Masa uswatun hasanah unreachable? Kan nggak mungkin. Jadi sebenarnya kita punya potensi untuk bisa menyebarkan atau shining the same example, akhlak yang sama dari Rasulullah SAW. Jadi gitu ya, kita kembali lagi ke laptop, kembali lagi ke kehidupan masing-masing, sholat kita, ibadah kita. In the end, sahabat-sahabat, yang dilihat apakah dengan sholat itu makin baik akhlak kita? Itu aja gitu. Tadi ya Terianian bilang saya jelang 40 tahun nih, bagaimana? Ya dilihat aja. Makin baik akhlaknya apa tidak gitu. Kita sebenarnya yang kita bisa mengukur. Iqra kita baca, kita membaca diri kita makin bersyukur, jadi kurang mengeluhnya, itu akhlak-akhlak. Jadi makin bersabar, nggak langsung nyolot gitu kalau ada orang gitu ya, nggak reaktif. Nah, berarti ada berkah dari sholat kita, dari Al-Quran yang kita baca, jadi pengajian-pengajian yang kita dengar gitu. Nah, terus-menerus gitu. Dan ingat, satu tips lagi ya, di hadis qudsi soalnya dikatakan, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Jadi don't settle, ya, jangan melakukan ibadah yang mediocre gitu. Tambahlah sunnahnya ya, duha kerjakan, sholat rawatib tambahin gitu ya. Yang tadinya cuma 2 rakaat, mungkin zuhur jadi 4 rakaat sekarang bisa, misalkan gitu ya. Ba'da zuhur, ba'da qobla asar, ba'da maghrib, semua dan lain sebagainya, silahkan kerjakan sampai aku mencintainya, katanya kata Allah Ta'ala. Jadi kuncinya ibadah sunnah, itu yang menjadi cahaya. That's the tips for today. Itu semoga bermanfaat kajian hari ini. Alhamdulillah, thank you for sharing. Insya Allah minggu depan kita telusuri lagi Al-Quran di ayat-ayat yang lain. Terima kasih ya. Saya pamit dulu. Kita tutup dengan doa ya. Kita doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Hatur nuhun teh. Assalamualaikum teh. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.